Bismillahirrahmanirrahim. Kasus teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera dan banyak pengikutnya, gitu kan? Mereka banyak menyebarkan kedustaan di tengah-tengah manusia dan banyak juga orang yang percaya. Karena mereka tidak mengikuti kisah para nabi-nabi. Kalau mau tahu tentang kisah kita yang sebenarnya adalah kisah nabi-nabi dan rasul. Oleh karena itu mempelajari mereka adalah batu pertama loncatan kita untuk melanjutkan estafet kehidupan manusia. Disitulah kita tahu sebenarnya siapa kita sebagai manusia, apa tujuan kita hidup, dan bagaimana tidak akan pernah berubah sistem yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat, yang mengikuti nabi-nabi dan rasul, beriman, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita menjadi pengikut para nabi dan rasul akan sama. Atau orang yang membangkang, durhaka, binasalah mereka. Nah di sini di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh sebelumnya dan Nabi Hud ini, kisah bagaimana Allah selamatkan orang-orang yang beriman bersama nabi-nabi yang mulia ini, dan Allah binasakan orang-orang yang kafir, dan tidak akan pernah berubah sistem itu. Siapa yang ikuti nabi-nabi dan rasul akan selamat, punya panduan hidup. Siapa yang kufur akan binasa. Clear. Ya. Ini semua nabi-nabi yang kita pelajari sesudahnya, terutama yang kaumnya binasakan oleh Allah. Nanti ada kaum Saleh, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Ya, ada Nabi Shu'aib di negeri Madian. Kemudian ada Namrud di Babilonia di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam. Semua ini teman-teman sekalian harus menjadi sebuah ibrah dan pelajaran. Bahwasanya kita harus mengambil pelajaran dan menjadikan kisah para nabi-nabi dan rasul adalah tolok ukur pertama keselamatan dan kisah yang sebenarnya dari manusia itu. Teman-teman sekalian, kaum Ad sudah kita sebutkan dari bangsa Arab, dan Arab sendiri itu berarti pengembara. Karena dasarnya orang-orang Arab itu suka, awalnya mereka tinggal di padang pasir dan mereka suka mengembara, pindah-pindah tempat. Ya, itu asalnya, sehingga keluarlah istilah Arab itu sendiri. Nabi Hud sendiri berasal dari suku Ad, berarti beliau dari turunan Arab. Ya. Dan mereka tinggal di bukit-bukit pasir yang terletak di Yaman antara Oman dan Hadramaut. Ya. Tadi saya bilang kalau menjelaskan petahnya mungkin lebih baik teman-teman kalau punya bukunya, maka itu terlihat lebih jelas di petah yang digambarkan oleh penulis di sini. Dan daerah ini lebih mengerucut lagi, ya, wilayah kaum Ad berada di sebuah tepi di dekat laut yang bernama Ash-Shahar. Dan lembah yang mereka sering berkumpul dikenal dengan nama Lembah Mugith, ya. Inilah tempat di mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka ini digambarkan dalam Al-Quran, salah satu kegemaran mereka adalah membangun tiang-tiang yang besar, building-building yang besar. Bahkan uniknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan belum pernah ada dibangun bangunan seperti itu. Ya. Di dalam surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 7 sampai ayat 6 sampai ayat 7, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tidaklah hai Muhammad engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk ibu kota Ad atau ibu kota Iram, penduduk negeri Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Dalam jutaan ayat allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun seperti bangunan itu pun di negeri-negeri. Kita tidak tahu apakah bangunannya ini bahkan menyaingi bangunan-bangunan kita sekarang, kita tidak tahu. Sebagian ilmuwan ada yang penasaran. Karena Nabi Adam alaihissalam dikatakan diajarkan kepadanya segala sesuatu, kalau masih ingat ya. Jadi kita pernah membahas dan menyinggung di kisah Nabi Adam alaihissalam. Kalau anda lihat sering muncul manusia dulu dianggap purbakala, mereka tidak tahu berpakaian, mereka tidak tahu ilmu pengetahuan, itu terbantah dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Terbantah secara total. Bahwasanya Nabi Adam Allah ajarkan segala sesuatunya sehingga tahu bahasa, tahu bangunan, tahu segala sesuatunya. Jadi manusia turun di muka bumi ini sudah faham semua. Sekarang cuma perkembangannya saja. Jadi terbantahkan. Makanya saya bilang awal
kisah manusia itu dari kisah para nabi-nabi, teman. Kalau kita nggak cari dari kisah para nabi, kita akan sesat nanti, nggak ngerti. Ya, bayangkan kalau kita manusia, kita bayangkan purbakala, berarti Nabi Adam pun purbakala, tidak punya pakaian. Padahal digambarkan Nabi Adam manusia Allah ciptakan, bahkan mengetahui hal-hal yang malaikat tidak ketahui. Ya, kita sudah pernah panjang lebar jelaskan tentang masalah itu. Firman Allah SWT, wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajarkan Adam nama segala sesuatunya. Sekata sebagian ulama tafsir, nama semua malaikat, nama semua benda-benda di langit, nama semua benda-benda di bumi, semuanya Nabi Adam alaihissalam tahu. Maka ini poin-poin penting harus diketahui. Kemudian teman-teman sekalian, penulis juga sempat menyinggung tentang istilah, karena ini yang bahas adalah bangsa Arab, ada diistilahkan dengan Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Ini sedikit kita jelaskan. Kalau masyarakat bangsa Arab sekarang ya, yang berasal dari sebelum Nabi Ismail alaihissalam dikenal dengan Arab Aribah. Ya. Dan ini sangat banyak. Di antaranya kisah yang sangat masyhur tentang kaum Ad ini sendiri. Dan kaum Samud yang akan kita bahas nanti pertemuan selanjutnya, kaumnya Nabi Saleh, itu juga bangsa Arab. Dua-duanya Allah binasakan. Ada suku Jurhum yang keluar dari Yaman, nanti kita ceritakan di kisah Ibrahim alaihissalam, lalu membentuk komunitas masyarakat Mekah bersama Ibrahim, bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Ada Judais, ada Amim, ada Madyan, ada Jasim, ada Qahtan, ada Bani Yaqtan dan lain-lain. Ini semuanya dikenal dengan bangsa-bangsa Aribah, ya, bangsa Arab asli mereka itu ya. Kemudian masyarakat yang datang dari keturunan Ismail alaihissalam dikenal dengan Arab Musta'ribah. Tadinya Nabi Ismail alaihissalam bukan orang Arab, tapi karena beliau menikah dengan anak kepala suku Jurhum, suku Arab asli yang keluar dari Yaman, kemudian beliau berbahasa Arab, maka keluarlah istilah Arab Musta'ribah. Jadi orang-orang yang terarabkan karena pernikahan, karena bahasa. Nah seperti itulah. Nah ini semua diistilahkan dengan bangsa Arab. Kita nggak banyak bahas tentang masalah itu. Ini sedikit informasi saya. Karena kalau kita ingin bahas rentetan sejarah Arab ini panjang sekali. Tapi yang kita bahas sekarang adalah merucut kepada Nabi Hud alaihissalam yang dari keturunan suku Ad. Dan Ad ini yang didakwahi dan mereka adalah turunan salah satu dari suku-suku Arab yang dasarnya datang dari Sam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Baik, yang paling baik dan paling tepat untuk kita bahas tentang kisah Nabi-Nabi ini, kan apalagi kisah klasik, kita bicara kisah tentang 5.000 tahun yang lalu, maka kita membahas apa yang disampaikan dan paling benar dari Al-Quran. Dan buku yang kita pilih ini sengaja karena ini mengeluarkan sahih dari kisah Nabi-Nabi. Kami sama sekali tidak merekomendasikan kepada umat Islam untuk membaca semua buku tentang kisah Nabi-Nabi, karena cukup banyak kisah-kisah khurafat, kebohongan yang diangkat, terutama dinukil dari kisah-kisah Israiliyat dari Bani Israel. Makanya kalau kita temukan Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku ini mengangkat ayat-ayat Al-Quran dan tafsir para ulama serta menguatkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga kita hanya mengambil dan menukil kisah-kisah yang benar dan cukup kita ambil ibrah dan pelajaran. Karena kita bukan sedang diminta kembali ke kisah itu, zaman itu, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran, oh pernah terjadi begini, supaya jangan kita ulangi kesalahan yang sama, atau kita ikuti dan mendukung kebenaran yang sudah ada di masa itu. Al-Quran menggambarkan kisah Nabi Hud banyak sekali, dan begitu dengan kaum Ad. Di antaranya kita akan mulai membaca dulu dalam surah Hud sendiri. Ada surah dalam Al-Quran, di mana Allah namakan surah Hud, surah nomor 11. Di ayat 50 sampai ayat 60-nya ya. Tapi kalau di buku ini memang sebenarnya dimulai dari kisah diceritakan dari kisah surah Al-A'raf, tapi saya mendahulukan surah Hud dulu. Kalau yang pegang bukunya di halaman 168 sampai 169, nanti akan kita kembali ke lembaran sebelumnya membahas surah Al-A'raf. Surah Hud, surah nomor 11. Ya, ayat 50 dan 60, dan ini menandakan pentingnya untuk mempelajari kisah Nabi Hud sampai Allah namakan satu surah Al-Quran dengan nama beliau. Bunyinya wa ila adin akhahum huda
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربه وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Terjemahannya, dan kepada kaum Ad. Semua yang baca Quran disuruh oleh Allah mengenang kisah ini, mengambil pelajarannya. Kalau tidak, enggak mungkin Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kenanglah, pelajarilah, renungilah. Ya, kaum Ad kami telah utus saudara mereka yang bernama Hud. Maksudnya satu suku. Ya. Dia berkata, Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah bagimu selain dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Kenapa? Karena kaum Ad ini adalah kaum umat manusia yang pertama mendatangkan lagi sesembahan berhala setelah dihancurkannya kaum Nuh. Kita tahu kisah Nabi Nuh yang lalu kita pernah sampaikan, Allah binasakan mereka karena mereka terus menyembah berhala. Ya. Mereka sembah berhala dan mereka minta pertahankan, mereka turun-temurun menyampaikan untuk tidak meninggalkan sembahan tersebut sampai Nabi Nuh mendakwai mereka 950 tahun. Beberapa generasi berjalan dalam tauhid, tapi kembali kaum Ad menyembah lagi berhala. Ini menandakan teman-teman sekalian sangat tepat apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa berkata kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya berhala ini benar-benar digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan banyak manusia. Awalnya seni, awalnya karena suka, lama-lama berubah jadi sesembahan. Itu yang terjadi. Dan Allah binasakan semua orang-orang yang menyembah berhala di masa Nabi Nuh, yang selamat cuma beberapa orang di kapal saja. Tapi terulang lagi. Kaum Ad kembali lagi mengikuti bisikan syaitan dengan alasan seni, mengukir-ungkir patung, kemudian mulailah mereka sembah dan mereka kultus. Nah, terulang lagi itu. Dikatakan, wahai kaumku, kalian hanya mengada-ngada. Patung ini nggak bisa ngomong, kalian yang ukir, kalian yang warnahin, kalian yang pikul ke tempat yang kalian mau sembah, dan kalau rusak kalian yang perbaikin. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Jangan sembah berhala-berhala ini. Dan aku tidak perlu dibayar. Ingatkan aja. Ada Tuhan kalian Allah. Ingat kisah-kisah Nabi sebelum ada Nuh, ada Idris, ada Nabi Adam. Kita harus mentauhidkan Allah gitu. Imbalanku nanti dengan aku sampaikan hanya dari Allah.